Pasien-pasien dengan penyulit, misalnya dengan autoimun, dengan psoriasis, dengan eksim yang berat, tapi dia tetap pengen glowing. Jadi laser ini kita itu bisa mengatasi permasalahan kulit dari yang lapisan luar sampai ke lapisan dalam. Apa hubungannya autoimun dengan glowing wajah, dok? Infus, informasi seputar kesehatan. Infus, informasi seputar kesehatan, bareng bersama Ruli Johan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali menyapa Anda Sobat IHC RSPP. Kali ini kontennya menarik dan pasti ini sangat ditunggu oleh Sobat RSPP yang perempuan. Karena kita akan bahas tentang bagaimana caranya kulit bisa glowing tapi tetap sehat gitu ya, jangan cuma glowing aja. Nah, saya bersama dengan seorang dokter yang namanya Dr. Diah Ayu Savitri, SPDVE, panggilannya Dr. Vivi. Nah, ini dulu setahu saya SPKK. Saya berubah menjadi spesialis dermatologi, venereologi. Saya harus ngeliat kebetan gitu ya. Dan juga estetika. Nah, apa kabar, Dok? Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Venereologi, Dok. Itu apa, Dok? Venereologi itu kelamin, Oh. jadi kulit kelamin diganti dermatologi dan venereologi. SPDVE. Betul. Per kapan sih, Dok? Baru sih tahun ini. Baru Sekitar banget ya? Baru banget. Karena orang biasanya nyari, saya mau ke dokter kulit, pas dilihat-lihat namanya kok nggak ada yang SPKK, udah nggak ada. Sekarang SPDVE. Betul. Baik, kalau gitu. Nih saya langsung straight to the point. Kalau kan judulnya adalah pengen glowing gitu ya, tapi tetap sehat. Pertanyaannya, kalau saya mau glowing, mewakili suara sobat RSPP perempuan di sana, saya harus ke dokter SPDVE atau ke dokter kecantikan? Jadi sebenarnya sih bisa semua ya, sebenarnya bisa semua. Cuman kalau SPDVE itu mereka kan, kita kan belajar dari 4 tahun. Jadi mungkin sudah mengulik-ngulik kulit itu sudah banyak sekali. Jadi ya kita lebih luas, tapi bisa juga dengan dokter estetik pun juga bisa. Oke. Treatmentnya pun sebetulnya juga sama. Cuman mungkin apa ya, detail perawatan itu beda gitu kali ya, Dok? Betul. Kadang-kadang kalau kita mungkin dengan pasien-pasien dengan penyulit, misalnya dengan autoimun, dengan psoriasis, dengan eksim yang berat, tapi dia tetap pengen glowing, itu gimana caranya? Itu kadang kita apa hubungannya autoimun dengan glowing wajah, Dok? Misalnya penyakit autoimun seperti psoriasis, kulitnya kan sangat kering banget. Gimana caranya supaya dia bisa kulitnya tetap glowing, tetap sehat, terus mungkin mukanya juga pengen tetap glowing, cantik, cerah gitu kan. Itu harus hati-hati karena kalau kita terlalu invasif, itu kulitnya akan menjadi lebih kering lagi dan kadang-kadang bisa sampai gosong. Wow, seserius itu ya? Seserius itu. Baik. Dokter di RSPP ngomong udah berapa lama, Dok? Saya ini jalan ketiga. 3 tahun. Oh, baik. Memang kalau dokter kecantikan itu rata-rata harus perempuan, mukanya glowing, bersih gitu, Dok ya? Sekarang cowok juga banyak. Banyak ya, benar-benar. Nah, treatment atau layanan apa yang ada di RSPP sekarang, Dok? Kita di RSPP punya alat baru, yaitu laser Fotona 4D, di mana dia bisa mengatasi masalah kulit dari masalah vaskular, tekstur maupun wrinkle. Wrinkle tuh keriput. Oh, ini teknologi terbaru kita punya sebagai bentuk layanan treatment gitu ya? Betul. Kalau wrinkle, jadi gimana? Cara kerja gimana? Ditembak di bagian wrinkle-nya pakai laser atau pakai laser? Betul. Jadi laser ini punya panjang gelombang. Jadi laser itu kan punya banyak panjang gelombang. Jadi dari jadi nggak menembus kulit sampai ke tulang gitu, dok? Hanya di bagian kulit aja. Baik. Bagian kulit aja. Jadi kalau ini adalah gabungan dari erbium yak dengan ND-yak, di mana panjang gelombangnya itu di 2940 dan juga 1064. Artinya dia semakin dalam, semakin panjang gelombangnya akan lebih masuk ke dalam kulit. Tapi hanya sebatas itu aja? Sebatas kulit saja, nggak sampai ke tulang. Itu kalau yang sobat RSPP lihat di gambar-gambar yang gitu loh, gitu ya? Betul. Oh, gitu. Sejujurnya weekend kemarin tuh saya coba dong. Kebetulan ada teman gitu ya. Oh, itu memang harus di anestesi dulu ya? Coba apa dulu nih? Yang laser itu?
untuk mencerahkan. Laser mencerah. Jadi tergantung dari Saya nggak nanya sih dok sebetulnya untuk. tergantung lasernya. Oh, Gitu. baik. Tergantung lasernya dan tergantung dari panjang gelombang itu tadi. Semakin panjang kan semakin dalam. Tentunya akan lebih sedikit berasa sedikit sakit. Nah, kalau itu biasanya kita kasih anestesi krim aja udah bisa. Ya krim anestesi Betul. krim ya. Saya waktu itu nggak pakai dan ya nggak sakit yang gimana, tapi ya udah kayak dicubit-cubit manja gitu. Cubit-cubit manja. Nah itu ya. Tapi katanya memang nggak bisa sekali datang langsung ada hasil, harus beberapa kali gitu, betul ya dok ya? Betul. Jadi namanya laser itu bisa dibilang dengan permanen, tapi dengan pengulangan. Gitu. Jadi kalau mau dapat hasil yang permanen itu harus diulang. Jadi dia tidak bisa satu kali langsung kelihatan seperti operasi, tapi perlu pengulangan untuk hasil yang permanen. Pengulangannya kira-kira sampai berapa lama? Tergantung dari masalah kulitnya. Jadi kalau memang kalau untuk rejuve, mungkin kalau yang masih muda tidak ada masalah, mungkin bisa 1 sampai 3 kali. Tapi ada kalau tergantung ada masalah lainnya, mungkin bisa lebih lama lagi. Tergantung ini ya kondisinya masing-masing. Betul. Baik, kalau gitu saya juga mau tanya selanjutnya sobat IHC-RSPP, laser ini hanya untuk hilang tadi atau bisa kayak misalnya secara keturunan saya banyak kutil tuh. Ya, apa istilahnya gitu, Dok ya? Itu namanya keratosis seboroid. Nah, kita bahas itu. Saya yakin banget sobat RSPP beberapa Banyak. punya seperti itu ya, kutil gitu ya. Katanya sih nggak mengganggu dan bisa katanya pakai laser ini untuk dihilangkan. Kita bahas setelah pesan-pesan berikut ini. Infus, informasi seputar kesehatan. Baik, Ruli Johan masih bersama dengan Dr. Vivi. Ini adalah dokter spesialis dermatologi, venereologi, dan estetika. Dulu namanya SPKK, tapi sekarang udah canggih ya. Lebih bagus namanya SPDVE. SPDVE atau DVEE? Ada juga ya DVE? DVE aja. Oh, DVE aja. Baik. Tadi pertanyaan saya ini ada kutil yang katanya itu secara genetika diturunkan dari orang tua. Nggak mengganggu sih, cuma secara estetika emang kurang bagus ya. Itu bisa pakai laser yang kita punya sekarang? Bisa dong. Jadi laser ini kita itu bisa mengatasi permasalahan kulit dari yang lapisan luar sampai ke lapisan dalam. Jadi kita sebut dengan laser ablatif. Ablatif itu melukai. Jadi untuk kasus-kasus seperti keratosis seboroid, kutil-kutil itu bisa kita hilangkan. Jadi kita bakar daerah yang ada kutilnya itu sampai jaringannya terbakar atau gosong. Nanti dia akan hilang sendiri. Oh, hilang atau putus dibuang gitu dok? Putus dibuang, jadi dibakar. Dibakar, baik. kalau lama-lama dibakar kan jaringannya akan habis, terus dia hilang. Oh, jadi bisa ya? Bisa. Baik, kalau gitu. Ini bisa kalau udah agak umur gitu, udah mulai muncul-muncul. Pasti gitu banyak. Ya, pasti banyak. Karena itu umur, Nah, bener ya, hormon, umur ya dok ya, bener dan ya. genetik. Biasanya cewek-cewek kalau habis hamil, kehamilan pasti langsung muncul banyak. Oh, Karena hormon juga. karena dokter tadi bilang kehamilan, apakah misalnya stretch mark bisa hilang dengan laser ini? Bisa dong. Nah, itu Bisa dia. juga. I hear you ya, saya mendengar tadi ya jeritan hati dari para sobat RSPP yang baru saja melahirkan dan agak terganggu dengan stretch mark. Bisa hilang dengan laser ini? Bisa hilang dengan laser ini. Sakit nggak ngilangin? Kalau sakit tetap kita harus pakai anestesi dulu ya, karena pain tolerance masing-masing kan berbeda ya. Takutnya ada yang sakit banget, padahal ada orang yang merasa nggak sakit. Gitu. Tetap, tapi kita harus anestesi. Berapa kali dok bisa hilang? Tergantung dari tergantung kondisi lagi pasien stretch masing-masing. mark-nya. Betul. Kalau yang kondisi stretch mark yang merah atau masih rubra itu masih bisa balik lebih cepat dibandingkan dengan yang putih. Oh, putih maksudnya udah agak lama waktunya? Udah lama. Oh. Jadi dia sudah seperti jaringan parut. Tapi kalau masih merah, dia masih meradang. Meradang tuh masih bisa kemungkinan untuk balik lagi masih bisa. Artinya yang baru-baru melahirkan gitu? Betul. Jadi jangan tunggu sampai putih. Kalau merah langsung berangkat. Untuk kalian para ibu-ibu yang baru saja melahirkan mau menghilangkan stretch mark, yuk ketemu dengan Dr. Vivi, kita laser, kita hilangkan.
informasi seputar kesehatan. Oke, welcome back. Terima kasih Ruli Johan, Dr. Vivi. Kita masih ngebahas seputar wajah glowing dan juga tentunya kesehatan kulit. Kulit biar sehat itu, kita minta tips kalau gitu dari sang ahli. Gimana caranya biar kulit sehat dan tetap glowing, dok? Jadi intinya glowing itu kulitnya harus sehat. Jadi kalau kulitnya sehat, itu terpancar kena lampu, kena cahaya, pasti dia akan memantulkan cahaya yang kita sebut dengan glowing. Jadi kulitnya harus sehat. Sehat dulu, baru glowing. Betul. Jangan glowing dulu baru nyari sehat gitu Betul. ya. Terus untuk keloid, karena anak saya tuh pernah jatuh, dok. Ada keloidnya sedikit, tipis sih. Itu saya juga kayak gitu. Apalagi misalnya teman-teman di sana yang punya keloid itu bisa hilang pakai Bisa laser dong, itu. bisa. Jadi keloid itu kan sebenarnya adalah kelainan yang menyebabkan kulit itu timbul tidak seharusnya, luka yang timbul tidak seharusnya, jadi melebihi dari lukanya. Selama dia tidak melebihi kulit, lukanya itu tidak disebut dengan keloid, itu disebut dengan scar hipertrofi. Oh, scar aja ya, bekas luka gitu ya. Tapi kalau dia sudah dia menjendul, terus dia kayak lebih besar daripada lukanya, itu disebut keloid. Nah, kalau pakai laser ini juga bisa, karena saya tadi bilang dia adalah targetnya salah satunya vaskular, pembuluh darah. Jadi yang merah-merah itu pasti dia bisa. Entah itu jerawat, keloid di mana di situ pembuluh darahnya banyak banget. Jadi itu bisa untuk keloid. Nah, biasanya kita kombinasi dengan injeksi kortikosteroid. Ada treatment tambahan lagi. Jadi nggak hanya laser. Oke. Tapi ini permanen nggak, dok? Misalnya kalau menyembuhkan gitu, permanen ya? Permanen kalau keloid. Ya kalau scar tiba-tiba atau kalau itu hilang, muncul lagi nggak ya? Ya enggak. Jadi tapi itu harus warnanya akan berbeda, tapi secara tekstur biasanya akan tetap berbeda. Gitu. Tapi nggak jendol gitu muncul gitu ya? Nggak jendol, tapi masih ada keriput-keriput atau scar yang kecil gitu. Terus, tapi ya pasti berbeda dengan daripada nggak dilakukan tindakan gitu. Itu bikin kulit jadi tipis nggak artinya, dok? Enggak dong. Atau gimana? Enggak dong. Nggak ada efek ke situ ya? Efek tuh. Oke. Nah, tadi salah satu fungsi dari laser ini adalah untuk menghilangkan stretch mark. Pertanyaannya kalau saya lagi menyusui nih, kata sobat RSPP, atau hamil, boleh nggak penggunaan laser itu? Jadi kalau untuk kehamilan sebenarnya laser itu tidak apa-apa. Cuman karena untuk menghindari terjadinya, misalnya kan pada hamil itu sensitif ya. Nanti terjadi apa takutnya lasernya yang disalahin. Jadi laser sih gitu ya. Iya, padahal itu sebenarnya enggak. Jadi bukan. kehamilan tapi sebaiknya dihindari aja daripada nanti takutnya lasernya yang disalahin. Iya, dikit-dikit laser sih gitu, bukan ya. Tapi lebih baik dihindari, kata Dr. Vivi. Baik. Dok, laser bisa untuk mengatasi rambut rontok nih, ada titipan pertanyaan. Bisa dong. Gimana ceritanya? Kan malah tambah rontok ditembak laser. Enggak dong. Bukan ya? Jadi laser tadi saya bilang juga bahwa laser ini akan targetnya salah satu pembuluh darah. Pada rambut yang rontok itu nutrisinya terhambat. Pembuluh darah nganterin. Disitulah perannya, membuka yang terhambat tadi. Jadi dia memperlancar peredaran darah ke folikel rambut sehingga pertumbuhan rambut akan lebih bagus. Disitulah perannya. Ini nggak ada ini saya mau bertanya satu hal nih ya, karena baru kemarin lewat Ramadan, banyak teman-teman saya menghilangkan tato. Bisa. Tato bisa hilang pakai laser ini? Kalau tato di sini pakai yang itu belum bisa. Belum. Ini pertanyaan pribadi saya aja ya. Saya tahu teman-teman yang tergugah akhirnya, oke saya mau hilangkan gitu. Belum ya gitu ya? Mungkin next ya. Nextnya, nextnya. Baik kalau gitu. Baik, dok, ini sudah di akhir omongan kita. Ada pesan-pesan yang mau disampaikan ke sobat RSPP? Oke. Jadi untuk teman-teman RSPP, jangan lupa kulit yang glowing itu dihasilkan dari kulit yang sehat. Jadi sehatkan dulu kulitnya untuk menjadi kulit yang glowing. Baik. Kalau gitu, terima kasih dokter. Sampai ketemu di konten lain ya. Pasti ini banyak banget pertanyaan. Kalau Anda mau bertanya, boleh tulis di kolom komentar. Nanti kita sampaikan ke dokter Vivi. Kalau gitu saya pamit, Ruli Johan dan juga dokter Diah Ayu Safitri, spesialis dermatologi, venereologi, dan estetika. Sampai jumpa.
Infus, informasi seputar kesehatan.